Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Halaman 90 yang kitab cerai-cerai, kitab lama, tulisannya kecil. Kalau yang sampul tebal halaman berapa? 105 udah. Paling atas, ini paling bawah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih dipertemukan malam hari ini di bab yang terakhir. Ini paling panjang dan paling menggemparkan ya. Karena ini bab tamparan, tendangan, apalah gitu ya. Terutama sama yang namanya dai, ustadz. Ini yang paling kena bab terakhir ini. Jadi yang terus diingatkan jangan sampai ya tergelincir, utamanya orang alim ya, karena ketergelinciran orang alim itu tidak dapat dihingga katanya, karena dia ikutan segala makhluk. Nah, anehnya dimanapun sebenarnya di seluruh dunia, kalau Indonesia ya udah, yang aku bisa ngomong sama malaikat, sama semut, bisa marah-marahin malaikat, ngatur malaikat, ya ada pengikutnya. Jadi barang bekas, bahkan barang busuk pun ada yang ngutip. Jadi begitu ya, ajaran-ajaran yang busuk, paham-paham yang busuk itu pun tetap ada ayat pengikutnya. Jadi nggak usah heran ya, na'udzubillah, jangan sampai kita terikut dengan ajaran-ajaran yang busuk itu. Mudah-mudahan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ya. Ini kalau tamat malam ini alhamdulillah. Ya, tinggal babak terakhir nih. Ya. Bacanya sardan. Syekh Husni dulu sering seluruh sarden kata beliau. Apa? Ya baca gitu aja, nggak usah banyak keterangan. Tamat malam ini. ya kalau bisa ya, ngaji kan bukan cari tamatnya kan, cari pahamnya. Nanti tamat dapat ijazah piagam. Telah berhasil selama ini mengikuti kajian dari tanggal sekian tahun sekian sampai tanggal sekian tahun sekian, telah menjelaskan 50 bab ya, dari pengajaran kitab apa dulu, di salah satu kitab yang ada di kitab 8. Ayo ya, bikin 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter nih, tak tahu kau nih, syahadahku, ijazah ya, telah dapat menamatkan salah satu ya di kitab apa dulu, Dawaul Qulub Minal Uyub ya, dan mengiringi akan dia kitab itu akan datang, Dawaul Qulub Minal Uyub akan datang ya, Mawaizul Badi'ah ya, itu. Jadi yang lalu Mawaizul Badi'ah kitabnya. Ada yang tanggalnya kapan mulai? Ada yang nyatat? Enggak. Tanggal 2020. Bulan 7 sampai 2024. Ya. Bulan 10 akhir. Ya, bulan 9 akhir. Tanya berang ke bulan 10 Allah alam, enggak tahu kita ya. Ya, lanjut. 50 bab 4 tahun ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan udah banyak yang diamalkan ya. Amin.
Bermula yang terlebih patut bagi orang yang alim itu, yang paling layak, yang paling pantas untuk orang alim itu apa? Terlebih takut akan Allah Ta'ala pada segala makhluk. Jadi ya kalau namanya orang alim, dialah yang paling takutnya sama Allah dibanding orang di sekitarnya. Ya. Nah, karena ini yang ngaji orang, ya orang gitu ya kan. Karena kita nggak merasakan tumbuhan itu bagaimana takutnya sama Allah. Kita nggak merasakan binatang-binatang bagaimana mereka takutnya sama Allah. Ya orang lah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kita kalau takut sama manusia itu kan kita menghina. Nah, sedangkan makna takut kepada Allah itu gimana? Iya. Jadi kalau takut sama makhluk, ya, firru an, lari dari, an untuk menjauh, lari menjauh. Nah, tapi kalau takut kepada Allah, ya firru ilah, lari tapi ilah ke, jadi menuju, mendekat, sama-sama lari. Ya, kalau takut kepada selain Allah, lari untuk menghindar atau menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, katanya ya, kita ini takut sama Allah, lari juga, mendekat. Jadi sama-sama lari ya. Ya nggak payah, nggak payah pahamnya, ngamalkannya yang payah. Ya kan kita ya istilahnya kita mau diakui oleh Allah. Ngaku jangan. Ya, prinsip kita takut kepada Allah. Jadi khotib pun dengar khutbah pun ittaqullah. Betulnya itunya. Jadi ada pertanyaan. Betulnya sudah takut sama Allah kita ini, apalagi haqqa luqati. Yang mohon maaf nih, ya yang mungkin jadi khotib, kita saling ingatkan, ittaqullah haq, atau satu aja ittaqullah haqqa tuqatih, pada dua kali. Kalau payah, satu gede, satu kecil, ittaqullah haq, payah, ittaqullah, matikan, haqqa tuqatih. Jadi selamat, itu juru selamat kayak gitu. Jadi kalau belajar nahwu shorof apa? Matiin aja ujung-ujungnya, selamat itu. Ya, selamat nggak tepat. Selamat nggak tepat. Jadi saya ngajar nahwu, jangan dimatikan. Ya, masih hidup kok dimatikan saya bilang. Nah, jangan ada yang dimatikan. Jadi belajarnya itu mau ujung jangan dimatikan, tetap dibaca. Nah itu, biar tahu apa itu finishnya, baris akhirnya apa. Nah itu. Jadi sama-sama lari, tapi kalau takut kepada makhluk, lari menjauh, ya. Kalau takut kepada Allah, lari mendekat. Jadi sama-sama lari ya, nah itu. Kan nggak payah kan? Enggak, ya nggak payah, orang nggak payah. Iya, itunya. Nah, memang apa-apa itu pelaksanaannya. Kalau pemerintah programnya, nggak usah ditanya. Pengentasan kemiskinan, kan? Mengurangi pengangguran, apalagi dan lain-lain lah. Implementasinya ke orang. Ya, actionnya mana? Bukan mengentaskan orang kemiskinan, mengentaskan orang miskin. Ya, jadi ini timbang nyemakin, banyakin anggaran, dibikin macam-macam lah, biar stres mati, ya kan? Jadi yang miskin-miskin mati. Itu namanya mengentaskan orang miskin. Na'udzubillah. Nah, jadi dia yang paling layak, yang paling patut untuk orang alim itu dialah yang paling takutnya sama Allah. Bukan malah dialah kayak yang cerita lalu ya. Dia menganjurkan orang untuk meninggalkan dunia, kemewahan dunia, padahal itu yang lalu dah. Ya. Nah.
dan terlebih zahid daripada segala makhluk. Dialah yang paling zuhudnya. Zuhud itu apa? Ya, hatinya nggak cenderung ke dunia, nggak di situ hatinya. Bukan nggak boleh punya apa-apa, gitu ya. Silakan, silakan punya, tapi jangan ta'alluq. Jangan kita gantungkan hati kita ke situ. Dan itu payah ya payah. Kita punya uang, kalau sering kita hitung-hitung, sedikit aja berkurang, udah resah. Kurang. Nah, padahal nikmat Allah lebih banyak lagi ya. Ya. Kenapa nggak terasa? Gratis. Kan? Juga nggak merasakan nanti itu mau dipertanggungjawabkan. Makanya banyak orang yang abai, remeh dengan nikmat Allah. Gitu. Jadi orang alim dialah yang paling zahidnya. Wali-wali Allah itu banyak yang kaya, tapi ya nggak ada hatinya ke situ. Gampang aja. Orang bukan punya dia, ya dia wasilah. Dan itu juga ujian bagi dia. Lolos enggak dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, atau dengan penderitaan. Ada wali Allah menderita terus. Kalau udah wali namanya, udah dapat garansi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya Bu ya, nggak dipengaruhi dengan harga cabai naik turun, nggak pengaruh lagi. Ya itu pernak-pernik dunia, ngapain ya mikir-mikir kali ke sana. Ya biasa aja naik itu masyiah Allah, turun ya juga kehendaknya Allah. Dia ke Allahnya terus. Ya nampaknya yang berbuat ke Allah, ngapain rusuh hatinya? Mau gonjang-ganjing apa? Udah. Kerja Allah itu nyata di hatinya. Maka dia tidak resah, dia tidak gelisah. Maka kalau membaca kita biografi riwayat orang-orang soleh, oleh-oleh Allah enak. Kita terhanyut terikut walaupun belum bisa ngamalkan. Tapi jadilah itu penenang. Ya. Jadi zuhud itu bukan nggak punya apa-apa, tapi dia tidak cenderungkan, dia tidak kaitkan hatinya ke situ, ke dunia. Isinya apa dunia, udah tahulah. Dan terlebih itu paling ya, terlebih itu paling, gitu, aura. Jadi azhad, ya terlebih wara daripada segala makhluk. Dialah yang paling hati-hati. Orang alimnya nggak sembarangan terima. Ya, ini Pak Kiai, ini Bu Alim, apa? Allah, dia Allah. Apa kita Allah juga? Allah. Ya, sensor kita ini halus enggak? Ya, saringan kita ini rapat enggak? Atau malah bolong-bolong? Lahiriah, aku enggak nampak. Sikat. Terima, dapat. Kalau cerita wali-wali Allah itu ada sinyal dikirim Allah, tangannya nggak bergerak, atau lehernya terlalu bergerak. Ada apa ini? Ada hal yang nggak beres. Itu kekasih Allah. Begitu, jangankan berbuat, akan menghadapi sesuatu yang bahaya, sudah dikasih sinyal sama Allah. Nah, kita karena banyak lalainya nggak langsung ditegur sama. Jadi berarti jauh, iya lah jauh. Nggak langsung diingatkan. Nah, bila langsung ditegur, abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Abasa, masam, wa tawalla, berpaling ketika datang seorang yang buta. Langsung kena tegur sama Allah. Ya, terima kasih kepada orang yang dengan sebabnya aku ditegur oleh Allah. Nabi tengok, awak dinasihatin, ngaji di mana kau? Apalagi ustaz dan dimualimkan orang. Kau pandai-pandaiannya kau, ngaji mana kau? Ngaji mana?
Nah, cuman ngaji sebulan sekali malam Senin, cuman ngaji seminggu sekali. Nah, kenapa? Yang dinasihati Ustadz juga manusia, setannya gede. Gengsinya juga tahu baru sebentar kau ikut ngaji, baru tamat pondok. Naudzubillah, tengok Rasulullah. Ya, dia berterima kasih kepada orang yang gara-gara ya, Nabi menghadapi proyek besar, ya istilahnya secara kemanusiaan itu hal yang wajar. Nabi itu agak gitu, ya sebagai kewajaran manusia. Datanglah ini seolah-olah gitu ya, nyelit gitu ya. Nabi pun ditegur langsung sama Allah. Itulah kasih sayang Allah terhadap ya orang yang dikasihinya. Maka kita berharap gitu juga, ya Allah, kalau aku salah, keliru, jangan lama-lama ya Allah, cepat ingatkan. Pening ya kan, entah mules gitu ya. Atau ingatkan aja dalam hati, kau malas kau, saya cito saja, duhamu kapan, jemaahmu mana, tuh langsung minta langsung sama Allah. Atau saya sering ajarkan, ya Allah, kalau seandainya gitu ya, seandainya aku kumat, jangan lama-lama ya Allah. Allah malah taj'alni minal kumatin. Ya Pak ya Bu ya. Apa? Allah malah taj'alni minal kumatin. Ya Allah, jangan kau jadikan termasuk orang-orang yang kumat. Ya. Kenapa? Sakitnya seminggunya, enggak ngajinya sebulan. Hati-hati kumat itu. Dan bisa membawa virus kepada yang lain. Itu apa? Bapak itu kok mana-mana Pak. Husnuzon mungkin apa? Banyak urusan, ya sibuk, ribet. Terus nanya lagi kok datang lagi. Akhirnya kawan ini bercita-cita, dia tak datang. Aku sekali-sekali nggak datang juga lah. Hati. Jadi kadang umat kita itu apalagi orang yang dicontoh, ya itu membawa efek ekses negatif kepada yang lain. Hati-hati ya. Jadi setan nafsu itu dompleng dengan kenyataan yang ada. Betul kita sakit cuma seminggu. Ya, nanti gini dalam hati. Tahunya itu, kau kan sakit. Kenapa? Orang itu pun udah nengok ke rumah kau. Udah maklumnya tuh. Kau belum datang ngaji. Iya juga ya. Ngangguk-ngangguk sendiri ya. Padahal entah kemana-mana ngeluyur sudah bisa. Hati-hati ya. Ya Allah, seandainya aku kumat, jangan lama. Itu perlu dimintakan ya. Jadi tuh kaji nggak awam aja, Ustaz pun bisa kumat kok. Ya, apalagi yang awam, hati-hati ya. Ini lagi. Dan terlebih meninggalkan syahwat. Sudah jamaknya syahwat. Ingat. Ya, ini innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Padahal da'wat. Ya, jangan dimatiin ini ya. Syahwatun syahwatani syahwati syahwat. Dakwatun dakwati dan dakwat. Dakwat dipin. Nah. Jadi yang alim itu, yang udah diustadkan, udah dimualimkan, seharusnya yang paling patut ialah yang paling meninggalkan syahwat dan syubhat. Ya, orang bilang subhat. Ya. Apa? Syubhat. Ya. Daripada segala makhluk. Jadi apa? Yang ya
nafsu, gitu ya. Sebab kalau itu di depan keinginan nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, itulah orang yang paling sesat kan Allah. Ya, orang yang paling sesat adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya bi ghairi hudam minallah, dengan tanpa mendapat petunjuk dari Allah. Lalu ingatkan lagi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hei Muhammad, hei Rasul, apakah kau tidak perhatikan, tidak kau tengok orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Keras itu loh. Bukan di depan kita Allah. Tuhannya itulah hawa nafsunya. Apa keinginan nafsunya diturutin saja. Makanya dari segala bidang kejahatan ada pelaku-pelakunya. Mau narkoba, mau online, judi online, maling online. Jadi maling nggak pisang aja sekarang. Melalui HP pun bisa bobol rekening orang. Maling gaib. Ya, pindah rekening orang ke tempat kita. Jangan tempat kita, oh ini cerita jelek kok. Ke tempat dia. Ini cerita jelek, jangan kita ya. Yang maling-maling berdasi itu apa? Syahwatnya di depan, mumpung masih berkuasa. Ya, itu. Jadi niatnya udah jelek. Ya, jadi penguasa apa? Untuk numpuk pundi-pundi, bukan untuk berbakti, bukan untuk cari pahala. Jelek lah, syahwat tok isinya. Jadi cemana lah orang mau memperbaiki sedangkan dia aja tidak baik. Siapa terserah, mau tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, sipilnya, TNI-nya, Polri-nya, sama aja. Kalau syahwat yang di depan sama subuhat-subuhatnya, hal-hal yang remeng-remeng itu digimbal terus, gak akan ada baiknya. Maka kita yuk selamatkan. Ya, kita sudah ngaji, kita camkan ini. Ya, jangan kan nggak nampak, kan nggak jelas. Warok itu duluan. Warok itu apa? Hati-hati. Karena kita nggak ada kode langsung dari Allah. Istikharahlah dulu. Kalau itu bertempo, bertenggang. Atau dulu ya dengan sirnya yang diberikan oleh Allah. Tuan Guru Osman itu, Guru Ustaz Abdul Halim, itu kalau kira-kira yang nggak jelas, ya mungkin dari bisikan hatinya itu kiri, masuk kantong kiri. Awak kan kanan semua. Ya, kasih orang kok lumayan kan? Gitu ya. Enggak, ada yang kanan, ada yang kiri. Nanti apa? Ini yang kiri nih, ya dibagi-bagi sama orang yang pinggir-pinggir jalan, pengemis itu. Artinya nggak sampai masuk ke tubuhnya. Ada kiai besar di Jawa, dulu jadi anggota DPR, MPR RI, nggak dimakan gajinya. Dia punya usaha keluarga. Itu dia dibagi-bagi. Ya, nah jadi ada apa ya, saringannya. Gak semua diterima di bilang CD, tahu CD? Cekak dewi. Ya, makan sendiri. Enggak. Ada hal-hal yang itu diberikan kepada orang lain, ya. Maka bahasanya segala kelakuan orang yang alim itu bagi dirinya dan bagi orang yang lain. Itu bedanya. Kalau kita awam-awam ya udah suka hati, suka hati amal ya untuk kita. Tapi orang hati baiknya juga ya ditiru oleh orang banyak, jahatnya juga. Padahal nanti ya mohon maaf, misalnya ini ada ustadz sombong. Wah ikut-ikutan. Kira-kira kalau dihisab bisa. Kenapa kau sombong? Tuh. Itu yang dipanggil malam itu sombong. Aku ikut dia ya Allah. Kira-kira bisa dompleng gitu? Enggak ya? Allah kan tinggal bilang, kau tahu enggak? Dia buat sombong itu salah. Tahu. Kau ikuti. Mau ngomong apa?
Mau ngomong apa? Dosa kita lakukan satu kejahatan, satu, tapi jelek. Buat apa? Ya. Tapi kalau kebaikan minimal dibalas 10, ikuti. Jadi kita nggak bisa mendompleng atau ya nyari backingan, sandaran. Itu aja sombong Ustaz tuh, ya Allah. Ustaz aja pelit. Aku ikut-ikutan, Ustaz pelit kok. Bisa kita ajukan kayak gitu sama Allah. Itu tadi Allah tinggal membalikkan saja. Kan kau tahu pelit itu kularang. Kenapa kau ikuti? Nah, jawab apa lagi? Jawab lagi, maulah kena tabok. Ya. Nah makanya mulut dikunci, tangan ngomong, kaki bersaksi. Di ayat lain, kulit yang ngomong. Ya, yang punya kulit itu beneran. Lid, kau kok ngomong kok kulit kau? Kul aja lah, nanti lid. Ya, disalah artikan. Kul, kok ngomong kau? Kulitnya jawab, qala antaqanallah. Sang kulit dia jawab, yang membuat kami bisa ngomong Allah. Jadi Allah kok punya kendak beres. Ya. Maka Allah bilang semua bertasbih gampang. Ya kita aja asalnya saripati tanah kok bisa jadi orang kayak gini gimana? Nah itu batu bisa ngomongnya gampang sama Allah. Oh nggak ada apa-apanya kita jadi kayak gini kok. Ya, apalagi cuman jadikan pohon, batu, apalah yang dianggap benda mati. Batu kan dianggap benda mati ya. Kalau pohon-pohon kan masih hidup. Batu itu apa? Tapi itu hal yang jaiz saja sama Allah. Ya, bukan bertentangan dengan kuasa Allah. Kalau batu itu bisa tasbih, bisa cakap. Dan lain-lain makhluk ya. Jadi orang alim itu ya segala kelakuannya untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka binasanya itu binasa yang lalu bagi orang yang lain. Begitu juga untuk dia juga dan untuk orang lain. Dan baiknya itu baik yang lalu ya bagi orang yang lain karena ia ikutan segala makhluk. Lalu di situ apa Pak? Lalai. Coba kita apa ya? Mana tadi dia? Itu. Maka binasanya itu binasa yang lalai bagi orang yang lain. Lalai itu ya. Lalu itu berlaku, berlalu dia. Ya, artinya berefek, berimbas juga bagi orang yang lain. Karena udah ceritanya nggak baik, kok ada lalai gitu ya. Berlaku, berlalu dia, ngalir dia, ngefek itu. Jadi di situ lalai ya, jauh kalau lalai jauh ya. Artinya mana tahu kayak dulu kan dapat ya, kita banding bahasanya mana yang lebih apa kan bisa dicocokkan enak bahasanya. Ya berlaku, iya itu yang enak itu. Hei anak Adam, apabila engkau lihat akan orang yang alim, ada orang alim yang muwafaqah, cocok, sesuai apa perbuatannya itu dengan perkataannya, masya Allah. Ya, jadi ya kita ikut aja lah. Ini karena baik kan gitu ya. Kita nggak disebut orang alim, tapi ceritanya cerita baik. Ya paling nggak dengan anak, ya keluarga kita ya kan. Apa? Kita ngomong bisa kita bertanggungjawabkan. Nah itu kan dia. Ada orang alim cocok pengomongan dengan perbuatan. Yaitulah alim yang sebenarnya. Tapi gini, kata Mbah Mun, kalau kau mau cari guru yang sempurna,
apa? Akhirnya kau nggak ngaji-ngaji. Ya kan? Kau cari guru yang sempurna. Hebat tuh, kiai, ustadz, mualim, selidiki. Cocok. Ada yang nggak cocok. Udahlah. Kerjanya sih banding saja. Nggak ngaji. Ini orang genah ini, ya, nggak genah itu, nggak beres berarti. Mana ada kelebihan itu aja, ambil aja kelebihannya, kebaikannya. Namanya tak baik, apa diambil tak baik? Telur yang baik itu apa? Ayam yang baik apa? Telurnya. Kotorannya tak baik, usah. Yang baik saja, gitu ya. Kalau orang dulu ayam tuh, meong. Itu dulu ya. Nah, sekarang banyak nih orang kayak gitu ya, karena udah ada katan buatnya kan. Nah, itu apa kapas dipilin-pilin kan. Nah, itu dia ayam, nyari ayam di pajaknya ada kan. Nah, kan jangan ayamnya bulunya aja payah. Nah, jadi itu ya, ada orang alim cocok perbuatan, ucapan. Nah, itu yang sebenarnya alim hakiki, alim yang sebenarnya payah-payahlah ya. Nah, jadi kayak mustahil. Kalau mau cari semua segi ya cocok, kayak mustahil, adatan ya. Nah, jadi apa? Carilah yang eloknya saja, tuntutlah yang baiknya saja. Nanti asik kita menjengkali orang, ya kan? Oh, itu guru besar. Ada itu. Aku udah ke rumahnya, usul didikin baru hari-hari apa? Ada banyak yang nggak cocok. Berarti dia lebih hebat kan? Bisa banding orangnya. Nah, nah, ini zamannya memang orang suka banding-bandingkan. Dan hampirkan olehmu kepadanya. Nah, yuk dekatkan diri kita ya sama orang alim yang hanya bukan pandai ngomong. Nah, dan ambilkan olehmu agamamu daripadanya. Ambil agama kita daripadanya. Ya, kita tuntut ilmunya, gitu ya. Nah, dan adalah ilmunya itu segera memberi manfaat kepadamu. Lain itu memang. Ya, kalau dia memang ngamalkan, ya kita ikut mendengarkan, itu rasa. Kenapa? Kemurnian sesuatu itu akan meresap ya ke dalam yang juga murni. Tapi kalau kayaknya kok gitu ya, kita paling enggak apa ya, mikir apa iya, ada yang seperti itu ya, ada yang masya Allah ya enak sekali kita menerimanya ya, mendengarkannya renyah, nikmat ya. Mudah-mudahan itu memang itulah diamalkan oleh ulama tersebut. Jadi dekatkan diri kita ya, ambil nanti ilmunya segera memberi manfaat kepada kita. Karena ilmu yang keluar daripada hatinya segera masuk ke dalam hatimu. Nyambung dia. Sinyalnya itu apa? Hidup. Ya, connect dia, connect. Nah. Dan ilmu yang keluar daripada lidah itu masuk kepada zahir telingamu juga. Kalau cuma ilmu lidah, makanya ada istilah silat lidah. Nah, jadi mohon maaf. Banyak yang ngetop, ya, bisa ditengok di sana sih, nih. Mungkin dipanggil di sana sih, nih. Kayaknya udah. Begitu ya, begitu udah. Kenapa? Karena ilmunya di lidah, bukan dari hati. Jadi kalau dia ilmunya hanya di lidah, yang dapat cuma nitok. Nah ini, ya. Selama masih terpikir, ingat, nggak sampai kemari. Itu pun yang diingat yang kocak-kocaknya aja. Nah, senyum-senyum, ya kan? Bisa ketawa kekek, ingat.
seminggu, sebulan habis. Kenapa? Cuman itu tok, ilmu lidah akan ditangkap oleh indera zahiriyah kita, telinga tok, nggak sampai kepikiran pun kadang, apalagi sampai ke hati. Na'udzubillah. Jadi cuman telingamu jua kepada zahir telingamu, tiada sampai ke dalam hati. Itu ya berat, berat lah. Nah, jadi ya mohon maaf lah ya, dipanggil Ustadz tuh ya kata Prof. Refli Harun, kalau kita kan ngeri-ngeri sedap. Kata Prof. Refli Harun, ngeri-ngeri tak sedap. Udah ngeri tak sedap, mana ada enaknya ya? Iya gitu. Memang mulai Ustadz, Masya Allah, jemput. Ya, tapi di sebalik itu ya Allah, ngeri ya, atau ngeri-ngeri tak sedap. Lebih baik dipanggil Toki. Gimana Pak Haji? Karena Toki kan nggak ada tanggung jawab apa gitu ya. Nah, kalau Ustadz, Malim, ngeri tanggung jawabnya. Kalau Toki cuman atau bos, ya, apa juragan, ya kan nggak berat tanggung jawabnya dipanggil Ustadz, Kiai, Malim, apalagi diumbang-umbang. Kalau nggak ada Ustadz nih, ya Allah, naudzubillah. Kadang-kadang berlebihan kali. Ini pengalaman. Di sanjungnya itu sama saya, ya sanjungnya. Oh kayaknya isyarat Tuan Guru itu gini-gini. Aku dulu ngaji masih kecil lah, istilahnya menuju remaja lah. Kayaknya isyaratnya ke mu'alim. Ada ya Allah. Aku dalam hati, buktikan, tengoklah kau ngomong kayak gitu. Ngaji tahan nggak? Betul, nggak lama. Sejak dia cakap Mr. X tadi, paling seminggu 2 minggu setelah itu selesai sampai sekarang. Ya awak ketar-ketir dengarnya. Nanti pandai-pandaian ini orang. Ya dalam hatiku, kau bisa nanggung jawabkan cakapmu enggak? Betul. Ya habis kayak gitu. Sanjungan palsu itu. Ya, coba kita sebut Masya Allah, oh ya Allah. Kan gitu ya. Kayaknya dia dapatkan ke mu'alim itu. Ya, betul. Enggak lama. Udah bertahun-tahun enggak ngaji. Mau lewat pun depan rumah awak takut ya. Kan nggak lurus lagi ya. Takut suruh sama Allah. Ini sama makhluk. Bertegur sapa pun kira-kira nampak cicing duluan. Itulah tadi. Ya, jangan kita rusakkan orang dengan mulut kita. Nabi itu melarang kita memuji, apalagi berlebihan di hadapan orangnya langsung tuh kau menghancurkan temanmu, kata Nabi. Walaupun kadang ada perlu sanjungan, tapi janganlah berlebihan. Na'udzubillah. Karena ya kalau bantingan itu menyakitkan, tapi itu vitamin. Kalau sanjungan ini kan itu racun ya yang akan menyuburkan kesombongan kita. Bukan racun itu kayak racun lalang, mati lalangnya, enggak, racun. Tapi itu malah menumbuhkan hal-hal yang negatif. Naudzubillah. Yang berapa? Baru 9:13. 2 menit lagi ya. Biar 9:15. Nah, lanjut. Karena ilmu yang keluar daripada hatinya, udah itu tadi. Hai anak Adam ya. Hai anak Adam, takutkan olehmu akan orang yang alim, yang tergelincir, naudzubillah. Yakni orang yang berbuat akan suatu perbuatan yang bersalah dengan ilmunya. Ya, macam-macam lah ya.
Nah, yang geger ini geger itu. Orang gegerin nasab, aturan nasibnya yang digegerkan. Nanti nasibku cemana? Ya, itu maunya. Ya, mau anak raja kalau nasabnya baik tapi nasibnya tak baik, ngapain? Lebih baik anak kenek, misalnya gitu ya. Tapi nasibnya nanti baik. Di akhirat nih ceritanya gitu ya. Nah, ini asik. Ngurusi orang aja, lupa ngurusi diri sendiri. Naudzubillah. Nah, jadi nasib kita yang perlu kita pikirkan nanti di akhirat cemana. Maka bahasanya mudarat yang amat besar baginya, ya. Dan nanti olehmu akan kembalinya kepada mengamalkan. Karena ilmu itu tiada ia mensiakan akan yang empunyai pada ghalib. Ya. Nah, jadi kalau tadi ada orang yang ilmunya, amalnya menyala ilmunya, itu mudaratnya sangat besar. Ya. Bermula orang yang alim yang tiada mengamalkan seperti ilmunya, ya seperti ilmunya itu, maka jadilah ilmunya itu haba'an mansura, yakni habu yang berhambur, debu yang berterbangan. Haba'an mansura kan berat ya, berat ya. Maka seandainya lah gelar-gelar ustadz muallim itu bisa dicopot, nggak apa-apa, saya siap ya, nggak dipanggil dengan gelaran-gelaran seperti itu, tapi bisa mengamalkan gitu ya. Nah, kan enak kan, nggak dipanggil ustaz, nggak dipanggil muallim kan, itu lebih enak ya. Seandainya awak silap makan minum berdiri nggak disorot orang gitu ya. Nah, ini pulang Jumat saking panasnya ambil ngerokok, minum es kelapa muda, wah tenggaknya ini rokoknya. Ustaz anu di video kan pula dah viral, ya kan? Ngerti kan? Kalau yang biasa-biasa, jongkir lagi nggak apa-apa sih itu, nggak ada penilaian orang yang berlebihan ya. Nah, jadi naudzubillah ya, kalau ada orang yang alim nih ya, ustadz nih, muallim nih, yang diingatkan nggak ngamalkan ilmunya, itu seperti haba'an mansura, habu yang berhambur, yakni jikalau mencari pahala ilmunya itu tiada mendapati ia, akan dia seberat zarrah jua pun, sekecil apapun dia tidak mendapatkannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmunya, ini juga. Kan aku nggak ustad, kok sholat nggak sholat, kok kayak gitu? Ya, ini banyak laki-laki sholatnya kayak perempuan, tangannya dimasukkan. Ya, ini kan perempuan tuh, kempet-kempet itu, masukkan ke dalam rukuknya. Iya, ya. Hai laki-laki besok suruh pakai rok ya. Ya, awam pun kena celah kalau dia berbuat ibadah sembarangan, sembrono gitu ya. Nah, itu. Maka kita yang ngaji ini coba ada kesepakatan yang tak tertulis. Ya. Ngalir aja. Bang, ya. Pak, atau apalah bahasanya. Mana tahu ada sholat-sholatku yang gak betul rukuk sujudnya, ingatkan dia. Kak, adik, ya ibu, mana tahu aku pakai telkung, ya, tak kelewatan kebawahan kali atau terlalu, ya, nutup, masa pakai telkung alis pun kena, sujud, sah itu, ketutup, tuh, kening biasa, mau laki-laki mau perempuan, mesti buka kening. Ya udah, legowo saja. Terima kasih kita udah diingatkan orang. Bapak Ibu,
Namanya pengalaman ya kadang ditunjukkan Allah satu untuk nantang kita. Kau berkoar-koar kau di atas mimbar, tuh sebelahmu sujudnya nungging. Sudah umroh bu, Pak udah umroh, kawan tuh sujudnya bukan gini, gini. Ada gini, ya kening, enggak kepalanya. Dua paling enggaknya kasus saya tangani. Hah? Iya, nungging. Bukan gini, gitu. Ya Allah, Bapak itu udah umroh itu katanya. Nah, satu pun mungkin udah haji. Wah, satu, mari itu, keras itu Bapak itu. Alah, aku punya Tuhan kok. Oke, kalau kita menghadapi satu, jangan nanti marah. Nanti Allah marah sama kita. Ya kan? Kita tahu nggak kita ingatkan. Nanti Allah yang marah sama kita. Cuma kau ngaji, kayak gitu aja nggak berani. Gimana coba? Nah, makanya semua pakai ilmu, mengingatkan orang pun pakai ilmu. Laporlah sama panitia, sama yang maha kuasa, sama yang maha merubah, membolak-balikkan. Ya Allah, kuatkan hatiku dan lembutkan hatinya. Ngomong, Pak, izin ya. Coba Bapak ulangi sujud. Nah, itulah nungging tadi. Maaf ya, saya pegang tengkuknya. Saya pegang set. Terima kasih, terima kasih. Enggak marah-marah dia. Kan? Nah, itu kita berarti kadang itu tadi setan juga yang duluan sama nafsu. Dimarah dia. Padahal kan belum tahu kita kan. Nah senang gitu kayak itu tadi. Senang terima kasih kok. Apa marah pula. Itu ya hati-hati. Kadang ilmu kita nggak jalan karena nggak kita amalkan. Belum kita omongin. Nanti marah bapak itu. Kok tahu pula? Emangnya dukun? Ya, bisa memprediksi. Padahal terima kasih kali dia. Oh ya, lapor dulu sama sang maha panitia. Bukan ketua panitia ya, maha panitia, maha pengatur ya. Biar diatur hati orang itu. Jadi nggak ada lah pahalanya, naudzubillah. Karena ilmu itu umpama pohon dan amal itu umpama buahnya. Ilmu itu landasannya, pokoknya, dasarnya. Oh, ini ada pohon. Nggak pernah buah. Ya, nggak diamal. Bermula yang diqasad, yang dituju dengan memeliharakan pohon itu karena diambil buahnya. Kenapa nih pohon dirawat, dibersihkan, dipupuk? Karena ngarap buahnya. Bukan qasad kepada pohon, ya. Jadi bukan aja pohonnya tok tanpa hasil. Coba kalau ada pohon tinggi-tinggi gak buah, cocoknya diapain? Ditobang, ya kan? Disinso. Hanya saja mulia pohon karena ia asal. Ya dasar iya betul, ilmu itu dasar, betul mulia. Jikalau ada pekerjaan seperti demikian, maka engkau tahulah pekerjaan itu perkara, ya bukan pekerjaan kerja. Kalau ada urusannya perkara seperti demikian, maka engkau tahulah bahasanya tiada memberi manfaat ilmumu itu melainkan yang engkau amalkan. Seberapa kita ya bagus pohonnya, bagaimana dengan buahnya? Dan tiada memberi manfaat amal itu melainkan dengan ilmu jua. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ada percuma kalau ngaji nggak mau ngamalin. Satu lagi, percuma kau ngamal juga nggak mau. Dua-dua nggak bagus kan? Ayo jadi orang bagus. Ya ngaji, ya berilmu, ya Udah sampai situ aja lah. Udah jelas kan? Udah, ini nanti bulan depan.
Sopirnya gak tarik udah.